Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama GHS yang Green Home Solution Limited. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang sampah organik ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang sampah anorganik. Sekarang kita akan membahas tentang sampah organik. Dampak-dampak sampah kemarin sudah kita bahas ya, kita sampaikan di video sebelumnya tentang peringkat Indonesia, bahwa Indonesia itu merupakan negara terbesar kedua penghasil sampah dan sebagainya. Kita sudah bahas pada video sebelumnya. Kali ini kita fokus untuk pembahasan sampah organik ya. Sampah organik ya, teman-teman sudah tahu mungkin ya, sampah organik berarti sampah yang di luar anorganik atau sampah-sampah yang biasanya dihasilkan sampah rumah tangga juga sih, cuma ada macamnya, ada organik. Oke, seperti biasa kita ngobrol santai saja, seperti yang kemarin, karena saya tentunya masih banyak kekurangan materi tentang sampah kita, atau saya hanya sekedar berbagi atau mencoba membahas sedikit tentang sampah organik. Monggo tiup perlu santai saja ya. Yang rokok silakan sambil rokok. Sampah organik ataupun non organik sebenarnya sama-sama punya dampak negatif ya, tapi juga bisa dimanfaatkan. Contohnya kemarin kita coba mencontohkan produk dari sampah non organik atau sampah plastik, yaitu yang dari bungkus-bungkus kopi atau bungkus minuman sasetan dijadikan tempat tisu atau yang lainnya. Begitu juga untuk sampah organik. Tetap sampah organik juga punya dampak negatif atau efek negatif dari jumlah sampah yang semakin banyak atau yang semakin besar. Kita bahas fokus untuk dampak positifnya saja ya, dampak positifnya saja. Tapi kita juga tidak boleh melupakan dampak negatifnya, karena itu yang jadi pandangan kita untuk berdewasa atau mendewasakan diri, menyikapan kita untuk menyikapi sampah. Untuk sampah organik ada beberapa kegunaan atau beberapa fungsi yang bisa atau yang kita hasilkan barang-barang lain, produk-produk lain yang awalnya dari sampah organik. Contohnya kita bisa membuat kompos, kita bisa membuat pakan ternak, juga bisa digunakan dari bahan sampah organik. Kita juga bisa menciptakan kerajinan tangan dari sampah organik. Yang pertama kita ciptakan pupuk ya, pupuk kompos yang dari sampah organik ya. Pupuk kompos sendiri nanti ada dua jenis, yaitu yang berupa padat ya, dan juga berupa cair. Kalau pupuk kompos yang berupa kompos padat itu biasanya dihasilkan dari fermentasi sampah-sampah yang diendapkan, dicampuri dengan mikroorganisme pengurai sampah yang akhirnya nanti itu dijadikan pupuk organik. Seperti teman-teman yang ketahui, pupuk organik itu sangat baik untuk tanaman, terutama tanaman yang setiap hari kita konsumsi. Kita coba meminimalisir penggunaan pestisida, karena pestisida itu sangat tidak baik untuk tubuh manusia. Seperti saya contohkan, di daerah saya di Brebes ini kan termasuk salah satu penghasil bawang merah. Bawang merah adalah salah satu sayuran atau bumbu-bumbuan yang lazim banget digunakan ibu-ibu untuk memasak. Jikalau bawang merah itu full dengan pupuk organik, pupuk pestisida ya, tentunya akan menimbulkan di jangka waktu yang panjang akan tidak baik untuk tubuh manusia. Contoh salah satu yang disebabkan atau yang diakibatkan dari seringnya kita mengonsumsi sayur atau buah-buahan yang
dipupuk atau pas proses penanamannya memupuk pestisida, itu adalah stunting. Itu salah satu dari dampak negatif yang tubuh manusia rasakan ketika sering mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang pas saat proses penanamannya dicampur dengan pestisida, penyemprotan ataupun pemupukannya pakai pestisida. Dengan pupuk organik ini atau pupuk kompos ini, tanaman itu bisa pure menggunakan pupuk organik, baik yang cair ataupun yang padat, ya. Terutama pupuk padat ya, pupuk tanah itu ya. Jadi otomatis karena tanamannya tidak disentuhi ya dengan pestisida, otomatis tanamannya atau buah-buahan yang dihasilkan itu pure tanpa pestisida dan tentunya aman buat tubuh manusia. Ya. Pupuk kompos ya organik yang cair, salah satu pemanfaatannya adalah bisa disemprotkan, bahkan juga bisa dibuatkan menjadi nutrisi bagi tanaman hidroponik. Tapi saya sendiri belum menemu takaran-takarannya seperti apa, belum nemu. Tapi di beberapa artikel ada yang menyatakan bisa kok pupuk organik cair dijadikan sebagai nutrisi untuk hidroponik. Itu pupuk organik, sampah organik yang dijadikan sebagai pupuk kompos padat ataupun cair. Yang kedua adalah pupuk kompos, sampah organik itu juga bisa dijadikan pakan ternak, ya. Ikan, ya. Itu bisa. Contohnya apa? Sampah bentuk apa? Roti yang sudah basi itu biasanya nanti dijadikan sebagai pakan lele, nila, itu juga bisa sebenarnya. Bahkan kotoran dari ikan lele itu kan menurut sampah organik itu bisa diolah dan dijadikan pakan lele lagi. Nah, ada beberapa kandungan yang baik untuk lele ya. Tapi saya belum pernah menelitinya. Saya baca di beberapa artikel dan juga dapat referensi dari teman-teman. Itu adalah contoh sampah organik yang dijadikan pakan ternak ya. Tentunya masih banyak lagi. Tinggal teman-teman cari saja, searching aja kandungan-kandungan di sampah organik yang kiranya bisa membantu pertumbuhan hewan ternak yang teman-teman punya di rumah. Yang ketiga adalah sampah organik yang dijadikan kerajinan. Yang dijadikan kerajinan itu tidak melulu sampah plastik atau sampah non-organik. Sampah organik pun bisa. Saya dulu pernah sempat membuat kerajinan dari sampah organik, yaitu sampah dari batang eceng gondok yang populasinya banyak banget di sungai sehingga menghambat pengairan di sungai. Dari batang eceng gondok saya dijadikan sebagai sandal ya. Nah, di hotel itu kan biasanya pakai kain atau pakai busa ya. Saya bisa menggunakan bahan batang dari eceng gondok. Itu bisa. Tempat tisu juga bisa, penghias, bingkai foto juga bisa. Itu saya contohkan dari batang eceng gondok. Bahkan daun-daun kering pun sebenarnya bisa kita sulap jadi beberapa kerajinan. Yang penting kita satu ya, usaha kreatif, coba kita cari peluang. Kira-kira sampah ini mau dijadikan apa ya? Saya yakin kok teman-teman di rumah pasti sangat peduli tentang sampah, karena banyak dampak negatif dari sampah yang teman-teman sekarang sudah rasakan, terutama dampak negatif. Apalagi pas musim hujan, pasti teman-teman sudah pernah merasakan yang namanya di rumah ada genangan air. Ya. Air, sejatinya air yang di rumah atau di halaman kita kan pasti ada yang namanya sungai, ada yang namanya selokan. Selokan itu selalu dibuat lebih rendah dari permukaan tanah pada umumnya. Logikanya air itu akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah
selokan, kali itu selalu dibuat lebih rendah. Tapi kenapa kadang di rumah kita tetap banjir? Karena saluran itu dipenuhi sampah. Nah, tadi kan teman-teman sudah sering merasakan, ya. Itu salah satu dampak negatif yang tanpa kita sadari ternyata itulah penyebabnya adalah sampah yang semakin banyak, baik sampah organik ataupun inorganik. Jadi ayolah kita coba lebih dewasa lagi, lebih peka lagi terhadap sampah. Walaupun kita tidak bisa menyetop ya, tidak bisa menyetop kebutuhan kita yang menghasilkan sampah, itu dari lingkungan ya. Penyakit pun kan sebenarnya sejatinya kan dari pola hidup kita. Ya. Di rumah kita banyak sampah yang berserakan, itu jadi sarang nyamuk, ya. Jadi sarang bakteri. Kita berinteraksi dengan lingkungan itu. Ada beberapa bakteri negatif yang masuk kita, terus virus yang masuk ke tubuh kita sehingga menghasilkan penyakit. Ya. Tumbuhnya nyamuk ya, nyamuk yang mengakibatkan berdarah. Awal dari sana. Coba kalau misalnya di rumah kita, terutama di rumah kita saja, samping kanan, samping kiri, depan belakang porsi dari sampah. Tentunya kita juga, keluarga kita juga akan hidup sehat. Itu salah satu yang perlu kita sadari, perlu kita renungkan lagi bahwa apa-apa yang kaitannya dengan sampah, kalau bukan dari diri kita, mau dari siapa lagi? Ya. Awal mula dari diri kita sendiri. Kecuali kita adalah orang besar, pemangku kebijakan. Nah, kita benar fokus ini sampah. Yang namanya sebagai rakyat biasa seperti saya, ya, saya hanya bisa satu mulai dari perubahan diri saya sendiri, kemudian saya tularkan ke tetangga. Yang kemarin saya bilang di video sebelumnya, tular nanti. Tangga samping kanan kiri kita akan menularkan lagi, nanti akan semakin banyak. Itu adalah langkah kecil kita untuk menanggulangi tentang sampah. Bagaimanapun juga itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Tentang nanti sampahnya mau dijadikan kerajinan, pupuk, kompos, itu adalah bagian dari kekreatifan kita, ya, atau ketanggapan kita. Biar nanti nggak jenuh, nggak selalu sampah itu nanti dibuang, dibakar, enggak. Paling tidak ada yang kita hasilkan dari sampah itu yang membuat orang-orang itu akan tertarik. Ya, kita coba ambil mindset, rubah mindset tetangga kita. Oh, ternyata ya sampah bisa bermanfaat, ternyata sampah bisa menghasilkan uang. Itu yang yang harus teman-teman sebarkan virus kebaikan ke tetangga kita tentang sampah. Mungkin itu ya. Sekian pemaparan saya tentang penggunaan atau pemanfaatan sampah organik. Sampah organik dari dijadikan sebagai kompos padat, kompos cair, bisa dijadikan pakan ternak juga bisa dijadikan kerajinan juga bisa. Tinggal pilih teman-teman cari yang mana yang kiranya buat teman-teman nyaman, teman-teman bisa kerjakan di rumah ya. Silahkan teman-teman kerjakan. Ambil waktu 1 hari cukup, gak usah banyak-banyak, setengah jam, 1 jam. Coba kita buat apa dari sana, kita buat apa dari sana. Insya Allah kalau itu emang bagus ya, pasti tetangga kita akan mikir ya. Itu adalah langkah kecil kita. Oke, cukup sekian dari kita GHS Green Home Solution Dumling. Dumling adalah salah satu nama desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, negara kita Indonesia Raya. Ya. Kita punya cita-cita yang menurut saya itu sangat besar. Ya. Yang kemarin saya bilang, kita pengen mendirikan bank sampah di Dumling. Syukur-syukur nanti bank sampah di Dumling sudah berdiri, sudah terwujud, akan menginspirasi desa-desa lain, akan menginspirasi kecamatan-kecamatan lain, akan menginspirasi kabupaten-kabupaten lain, sehingga ini akan jadi taraf nasional. Sehingga masalah sampah akan mulai terkurangi. Dengan apa? Dengan sifat kedewasaan hidup tentang sampah. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.